Seringkali kita memandang hidup sebagai sesuatu yang harus tunduk pada rencana dan harapan pribadi kita. Kita membayangkan bahwa jika kita cukup berusaha, maka segala hal akan berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi hidup, dengan caranya yang bijak dan tak terduga, justru memberi kita sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar keinginan. Ia memberi kita apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Alam semesta tidak tertarik untuk memenuhi semua permintaan kita, tetapi sangat tertarik untuk membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Ia bekerja bukan untuk memuaskan ego, melainkan untuk memperluas kesadaran. Keinginan seringkali muncul dari ketidaktahuan, dari luka yang belum sembuh, dari ketakutan, dari ilusi tentang apa yang akan membuat kita bahagia. Tapi kebutuhan datang dari kedalaman jiwa. Ia tahu dengan tepat luka mana yang perlu dihadirkan ke permukaan, tantangan mana yang bisa membangunkan kita, dan pelajaran mana yang bisa membuka mata hati. Suffering atau penderitaan bukan hukuman, ia adalah panggilan, sebuah sinyal bahwa sesuatu sedang bergerak dalam diri kita. Kadang yang dibuka adalah luka lama, kadang yang dibersihkan adalah keyakinan usang yang tak lagi melayani. Seperti tanah yang harus dibajak sebelum ditanami, kita pun kadang harus terguncang agar bisa tumbuh dengan cara yang lebih sejati. Dalam penderitaan, ada pesan tersembunyi. Ia membawa kita lebih dekat ke inti, ke sesuatu yang lebih otentik. Setiap tantangan dalam hidup adalah cermin. Ia menunjukkan sejauh mana kita masih hidup dari identitas lama, dari ekspektasi kosong, dari keterikatan yang membatasi. Dan saat kita menjawab panggilan itu, bukan dengan melarikan diri, tapi dengan menyelaraskan diri kembali, barulah kita mulai melihat bahwa semua yang terjadi bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membuka jalan pulang. Dalam proses ini, hidup tidak lagi tampak sebagai serangkaian peristiwa acak, tapi sebagai perjalanan spiritual yang dipandu oleh kecerdasan yang lebih tinggi. Maka, saat keinginanmu tak terpenuhi, berhentilah sejenak, lihatlah lebih dalam. Mungkin itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih bermakna, sebuah pertemuan dengan kebutuhan sejati jiwamu. Kita tumbuh dengan cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, apa yang pernah kita alami, dan bagaimana dunia memperlakukan kita. Cerita-cerita itu membentuk identitas, menciptakan rasa aku yang seolah solid dan tak tergoyahkan. Tapi ada momen, biasanya saat sunyi, saat merenung, atau saat hati lelah berjuang, di mana kita mulai bertanya, apakah aku hanya cerita itu? Di balik segala kisah tentang luka, pencapaian, dan masa lalu, ada sesuatu yang lebih hening, lebih luas, dan lebih abadi. Sesuatu yang tidak berubah ketika peran berubah, yang tetap utuh meski pengalaman datang dan pergi. Itulah kehadiran, diri yang lebih dalam dari segala narasi dan lintasan pikiran. Bayangkan kisah hidupmu sebagai riak di permukaan air, indah, kadang mengguncang, tapi tetap dangkal. Di bawah permukaan itu, ada lautan tenang yang tak terpengaruh oleh gelombang. Disitulah tempat sejati keberadaanmu. Ketika kamu mulai menyadari hal ini, sebuah kelegaan muncul. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertahankan cerita, tidak perlu membuktikan siapa kamu kepada dunia. Karena siapa kamu sebenarnya tidak butuh pembuktian, ia hanya ada. Kesadaran akan kehadiran ini membawa rasa damai yang tidak tergantung waktu, tidak berasal dari validasi orang lain, dan tidak bergantung pada kondisi eksternal. Ia tidak lahir dari masa lalu, juga tidak menanti masa depan. Ia adalah ruang hening di mana semua pengalaman muncul dan berlalu, dan kamu adalah ruang itu, bukan isinya. Ketika kita hidup dari kesadaran ini, hidup tidak lagi menjadi beban. Kita masih bisa menghargai cerita kita, mengenang masa lalu, bahkan berbagi pelajaran dari pengalaman. Tapi kita tidak lagi terikat padanya. Kita tahu bahwa kita bukan isi cerita. Kita adalah layar luas tempat cerita itu diproyeksikan. Dan dari tempat yang tenang ini, hidup terasa lebih jujur, lebih lembut, dan jauh lebih membebaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa terpisah dari orang lain, dari alam, bahkan dari diri sendiri. Pikiran menciptakan batas-batas. Ini aku, itu kamu. Ini milikku, itu milikmu. Ini benar, itu salah.
Dari sinilah muncul konflik, rasa takut, dan pencarian tanpa akhir akan pengakuan dan keamanan. Tapi apa yang terjadi jika kita melampaui batas-batas ini? Apa yang tersisa ketika ilusi keterpisahan mulai runtuh? Lautan dan riaknya adalah satu kesatuan. Riak memang tampak berbeda, tetapi tidak pernah benar-benar terpisah dari laut. Ia hanyalah bentuk sementara dari sesuatu yang lebih luas. Begitu pula kita. Saat kita terjebak dalam pikiran, kita merasa seperti riak yang berdiri sendiri, rapuh dan terancam oleh dunia. Tapi saat kita kembali pada kesadaran, pada keheningan di dalam, kita mulai menyadari bahwa kita bukan hanya bentuk, melainkan bagian dari lautan yang tak terbatas. Kesadaran tidak menghakimi, ia tidak memisahkan. Ia adalah ruang batin yang terbuka, menerima segala hal apa adanya. Ketika perhatian tidak lagi terhisap ke dalam bentuk dan cerita, ruang ini muncul secara alami. Rasanya seperti pulang, seperti mengingat sesuatu yang selama ini terlupakan. Di dalam ruang ini, tidak ada lagi aku yang terpisah dari yang lain. Hanya ada keberadaan, hadir dalam berbagai rupa. Dan dari tempat ini, muncul rasa lapang. Kita tidak lagi merasa perlu mempertahankan identitas, tidak perlu terus-menerus membandingkan, membela, atau menyesuaikan diri. Kita merasa bebas, tidak dalam arti bisa melakukan apapun, tapi dalam arti terdalam, bebas dari kepalsuan, dari ketegangan batin, dari rasa terasing yang begitu halus namun melelahkan. Inilah kekuatan kesadaran. Ia bukan sesuatu yang perlu dicari. Ia selalu ada, menunggu kita untuk berhenti sejenak dan melihat kembali. Dan saat kita melihat dengan mata yang baru, keterpisahan perlahan larut, digantikan oleh rasa keterhubungan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita tidak lagi sekadar hidup, kita menjadi kehidupan itu sendiri. Bayangkan dirimu berada dalam sebuah ruangan. Dinding-dindingnya adalah pikiran tentang siapa kamu, tentang dunia, tentang apa yang mungkin dan tidak mungkin. Lantainya adalah pengalaman masa lalu yang menjadi dasar keyakinanmu. Dan atapnya? Atap itu adalah batas tak terlihat, batas identitas, batas pemahaman, batas aku. Sekarang, bayangkan ruangan itu tanpa atap, tanpa penghalang antara dirimu dan langit tak terbatas di atas sana. Ruangan tanpa atap adalah simbol dari kesadaran yang mulai membuka diri, kesadaran yang tak lagi terkurung oleh identitas sempit atau cerita pribadi. Dalam momen seperti ini, kita mulai menyadari bahwa banyak dari yang kita anggap diri kita hanyalah kebiasaan berpikir, label sosial, dan pengulangan masa lalu. Ketika batas-batas itu menghilang, ruang batin terbuka, dan sesuatu yang lebih dalam mulai muncul, bukan dari pikiran, tapi dari sumber yang lebih tinggi. Inspirasi sejati tidak datang dari pikiran yang terpisah atau ego yang gelisah. Ia datang dari tempat yang sunyi, tempat di mana kita terhubung dengan sesuatu yang melampaui logika dan konsep. Dalam keheningan inilah, ilham muncul bukan sebagai kesimpulan, tapi sebagai pengenalan. Bukan sebagai upaya, tapi sebagai kebijaksanaan yang mengalir begitu saja. Ketika identitas pribadi mulai melebur dalam kesadaran yang lebih luas, kita tidak kehilangan diri. Justru sebaliknya, kita menemukan diri yang lebih sejati, diri yang tidak ditentukan oleh masa lalu, pekerjaan, status, atau citra, diri yang utuh tanpa harus menjadi siapa-siapa. Dari tempat ini, kebahagiaan muncul tanpa sebab, ketenangan tidak lagi bergantung keadaan, dan hidup terasa utuh, bahkan dalam kesederhanaannya. Ruangan tanpa atap bukan sekadar metafora, tapi undangan. Undangan untuk melihat melampaui dinding dan batas yang selama ini tidak kita pertanyakan. Saat kita berani membuka atap itu, kita tidak hanya menemukan langit, kita menemukan bahwa kita adalah bagian darinya. Tak terbatas, tak terpisahkan, dan selalu satu dengan keajaiban keberadaan. Setiap hari, kita menjalani hidup sebagai seseorang anak, pasangan, teman, pekerja, pemimpi. Kita memakai peran-peran ini dengan begitu alami, hingga seringkali lupa bahwa itu semua hanyalah bagian luar dari sebuah keberadaan yang jauh lebih dalam.
Tantangan sejati dalam perjalanan batin bukanlah menjadi lebih hebat atau lebih baik sebagai pribadi, melainkan menjadi pribadi tanpa terjebak dalam kepalsuannya. Kita bisa tetap menjalankan hidup, bekerja, mencinta, merespons, berkarya, namun dari ruang yang lebih jernih. Bukan dari tempat ingin diakui, dibenarkan, atau dicintai untuk mengisi kekosongan, tapi dari kedalaman yang sudah utuh. Kita tidak harus memusuhi ego, karena ego hanyalah mekanisme bertahan hidup, tapi kita juga tidak harus mempercayainya sebagai pusat diri. Saat kita menyadari bahwa peran dan pengalaman hanyalah pakaian yang kita kenakan sesaat, kita berhenti melekat padanya. Kita mengenakannya dengan bijak, lalu meletakkannya tanpa beban. Pengetahuan, pengalaman, dan pencapaian tentu memiliki tempatnya. Tapi tempat itu bukan di inti identitas kita. Kita tidak harus menolak semua itu, tapi juga tidak perlu membiarkannya mendikte siapa kita sebenarnya. Karena sesungguhnya, identitas yang dibangun dari luar akan selalu merasa kurang. Selalu ada yang lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses. Jika kita berakar di sana, kita akan terus merasa belum cukup. Ego, dalam bentuk halus maupun kasarnya, selalu haus akan sesuatu di luar dirinya. Pengakuan, kontrol, kemenangan. Tapi rasa haus itu muncul karena ia telah lupa akan sumber sejati keberadaan. Ia hidup dalam keterpisahan. Dan dari tempat terpisah inilah muncul segala rasa kekurangan, ketakutan, dan ambisi yang membebani. Tantangan sejati bukanlah berhenti menjadi pribadi, melainkan menjadi pribadi yang sadar bahwa ia bukan pusat segalanya. Pribadi yang mengalir bersama kehidupan, bukan yang mencoba mengontrolnya. Pribadi yang bisa berkata, "Aku hadir, aku berperan, tapi aku bukan hanya ini." Dari ruang inilah muncul kebijaksanaan, kelegaan, dan cara hidup yang ringan namun penuh makna. Kita menjalani dunia, tapi tidak lagi larut di dalamnya. Hidup itu sendiri jarang benar-benar seberat yang kita pikirkan. Tapi pikiran kita, yang mengulang, menghidupkan kembali, dan menambahkan makna pada setiap pengalaman, itulah yang membuat segalanya terasa berat. Kita tidak hanya mengalami sesuatu sekali, tapi berkali-kali dalam kepala kita sendiri. Luka yang sudah lama lewat masih terasa perih karena kita terus menonton ulang adegannya di dalam batin. Cerita-cerita ini menjadi semacam beban tak kasat mata. Mereka tidak terlihat, tapi terasa. Kita bawa kemanapun kita pergi, bahkan tanpa sadar. Cerita tentang siapa yang menyakiti kita, apa yang belum kita capai, atau bagaimana kita seharusnya menjadi. Dan setiap kali kita menyelami cerita itu lagi, beban itu bertambah. Bukan karena hidup memperberat langkah kita, tapi karena kita belum meletakkannya. Ada seni dalam menjadi kehadiran. Bukan sebagai pelarian dari cerita, tapi sebagai cara memandang yang lebih jernih dan luas. Ketika kita hadir sepenuhnya, di momen ini, di napas ini, di gerak sederhana sekarang, kita tak lagi sepenuhnya terikat pada cerita. Kita bisa menyaksikannya seperti menonton awan lewat, tanpa perlu menjadi awan itu. Ada kebebasan yang halus namun kuat di sana. Kita tidak lagi terseret arus narasi batin, tapi berdiri sebagai langit yang memeluk semuanya. Dan dalam kehadiran ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hal-hal yang dulu tampak biasa, tiba-tiba terlihat indah. Bukan karena mereka berubah, tapi karena cara kita memandangnya berubah. Sebuah cahaya sore di jendela, suara angin di pepohonan, detak jantung yang tenang, semua ini menjadi hidup kembali ketika pikiran tidak lagi menghalangi kita dari mengalaminya. Ketika cerita-cerita lama mulai dilepaskan, kita menemukan bahwa yang tersisa bukanlah kekosongan, melainkan kedalaman. Hidup tak lagi tentang mengingat luka, tapi tentang menyadari keajaiban kecil yang selalu ada di sini. Kita tidak kehilangan siapa kita tanpa cerita itu. Kita justru mulai mengenalnya untuk pertama kalinya. Ada momen langka dalam hidup ketika segalanya terasa begitu damai tanpa alasan. Tidak ada pencapaian luar biasa, tidak ada hal besar yang terjadi, namun ada keheningan yang terasa menyentuh inti. Di sanalah kita sedang mengalami kehadiran murni.
keadaan di mana kita tidak lagi terjebak dalam dialog batin, melainkan benar-benar hadir seutuhnya. Dalam keheningan pikiran, dunia tidak menjadi hampa. Justru sebaliknya, ia menjadi hidup kembali. Hal-hal kecil yang sering terabaikan mulai bersinar. Warna lebih cerah, suara lebih jernih, dan bahkan gerakan sederhana seperti menarik napas terasa seperti anugerah. Ini bukan karena dunia berubah, tapi karena kita hadir sepenuhnya untuk mengalaminya. Kehadiran ini tidak perlu dicapai melalui perjuangan. Ia muncul saat kita berhenti menuntut agar hidup terasa seperti yang kita bayangkan. Saat kita tidak lagi memaksa untuk mengerti, mengubah, atau mendapatkan. Yang tersisa hanyalah menjadi, dan dalam menjadi itu, kita menemukan bahwa kita tidak pernah kehilangan apapun yang sejati. Ruang batin yang muncul dari ketenangan pikiran bukanlah kehampaan yang dingin, ia adalah keheningan yang hangat, menyegarkan, dan menyentuh. Di dalamnya tidak ada tekanan untuk menjadi seseorang, tidak ada kebutuhan untuk terus mengomentari, menilai, atau membandingkan. Kita tidak lagi berada dalam posisi sebagai pengamat yang terpisah, tapi sebagai bagian dari tarian kehidupan itu sendiri. Saat komentar mental berhenti, kita mulai melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Kita mendengar bukan hanya suara, tapi juga keheningan di antara suara. Kita merasakan kehadiran orang lain, bukan hanya kata-katanya. Di titik ini, kesadaran kita tidak lagi memfilter dunia melalui ingatan, ketakutan, atau harapan. Ia hanya hadir. Dan mungkin inilah rasa pulang yang sejati. Bukan pulang ke tempat tertentu, tapi pulang ke diri yang tak terusik oleh bentuk, waktu, atau cerita. Disinilah dunia menjadi baru kembali. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita melihatnya dari ruang yang sunyi, jernih, dan penuh cinta. Bayangkan sejenak, melihat dunia tanpa harus menamai, menilai, atau menyimpulkan apapun. Hanya melihat, seperti anak kecil yang pertama kali membuka matanya pada dunia. Dalam cara pandang seperti ini, sesuatu yang biasa pun bisa terasa suci. Bukan karena objek itu berubah, tetapi karena perhatian kita menjadi murni, bebas dari penjara pikiran yang terbiasa mengotak-ngotakkan segalanya. Ketika kita berhenti menggunakan pikiran sebagai satu-satunya jembatan untuk memahami hidup, kita justru mulai benar-benar mengalami hidup. Kita mendengar tanpa langsung menafsirkan, kita melihat tanpa langsung membandingkan, kita hadir tanpa terburu-buru menghubungkannya dengan masa lalu atau rencana masa depan. Di sanalah keajaiban perlahan muncul, seolah dunia memperkenalkan dirinya kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih jujur dan utuh. Pikiran tidak perlu dihapus. Ia tetap muncul, tetap bicara, tetap mencoba mengatur. Tapi dalam kesadaran yang lebih dalam, kita tidak lagi tunduk padanya. Pikiran boleh hadir, tapi kita tidak harus selalu percaya atau mengikutinya. Kita mulai melihat bahwa banyak dari apa yang selama ini kita anggap nyata hanyalah interpretasi, bukan kenyataan itu sendiri. Dan saat kita tak lagi menjadikan pikiran sebagai penguasa utama, terbukalah ruang baru. Ruang ini terasa luas, damai, dan tidak dibuat-buat. Ia adalah ruang di mana hidup tidak lagi sempit dan penuh syarat. Di sana, tidak ada lagi yang harus dibuktikan atau dikejar. Tidak ada tekanan untuk menjadi cukup, karena dalam keheningan itu, kita tahu bahwa kita sudah utuh sejak awal. Inilah permulaan dari kehidupan yang diperbarui, bukan dalam arti eksternal, tapi dalam kesadaran yang mendalam. Hidup tak lagi menjadi sekadar alur cerita yang harus kita kontrol, tapi menjadi pengalaman yang bisa kita alami dengan penuh rasa. Kita mulai menyadari bahwa yang sejati bukan terletak dalam narasi, tapi dalam kesadaran yang menyaksikan segalanya dengan jernih dan kasih. Dan mungkin, di titik ini, kita tak lagi bertanya, apa makna hidupku? Karena hidup itu sendiri telah menjadi makna yang hidup di dalam dan melalui kita. Tanpa perlu lensa pikiran, kita akhirnya bisa benar-benar melihat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.